Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfam, teman-teman. Tema pada kali ini kita akan membahas mengenai murai batu lomba sebaiknya dikasih EF berapa. Nah, ini untuk murai batu lomba sebaiknya dikasih EF berapa. Untuk tema itu akan kita bahas, kita kupas tuntas ya teman-teman di 8 menit ini. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Oke teman-teman, temanya murai lomba sebaiknya dikasih EF berapa? Nah ini pertanyaan dari teman-teman subscriber juga. Kita kumpulin satu-satu ya, kita bedah, kita buatkan video. Barangkali ini dibutuhkan oleh teman kita yang lain juga. Jadi kalau untuk burung murai batu lomba teman-teman sebaiknya EF berapa itu idealnya ya kita garis bawah ya. Idealnya itu paling sedikit 3 ekor. Paling sebanyak 10 ekor, itu pagi dan sore. Jadi 3 sore, pagi 3 sore 3 yang paling banyak pagi 10 sore 10. Tapi tidak nutup kemungkinan di luar ini juga masih banyak burung murai batu yang bisa jalan dan gacor, tapi menurut saya pribadi itu di luar kewajaran ya. Kalau kita ngomongin umum dan standarnya, 3 ring 3 sampai ring 10. Nah, kalau untuk otak-atik gatuknya gimana itu menyesuaikan dari burung murai batu kita, teman-teman. Kita bahas plus minusnya terlebih dahulu. Kalau burung kelebihan EF ya, contoh burung kita seharusnya makan EF-nya cukup 7 atau 4, tapi kita kasih 10. Itu banyak kemungkinan akan terjadi. Yang pertama burung itu akan gacor. Burung lomba kalau gacor di rumah itu jelek dan tidak direkomendasikan, meskipun ada yang gacor di rumah, gacor di lapangan. Tapi mayoritas menurut saya kembali lagi, burung yang gacor di rumah, di lapangan maka performnya akan kurang. Kurang ya, bukan tidak tampil ya, kurang ya, kurang. Itu yang gacor di rumah pasti di lapangan kurang maksimal. Kalau ketemu musuh yang bagus udah dia dilewatin juri. Terus ada dampak buruk lagi, ketika kita kebanyakan EF itu bisa mengakibatkan cabul. Nah, tuh hati-hati ya, bisa mengakibatkan berdampak buruk yakni cabul. Terus ada lagi burung tidak kondisi, ya tidak kondisi yang tadi yang saya info juga, yakni burung ketika, di rumah sudah gacor ya, muntahkan materi tanpa sebab dan, eee, apa yang mancing tapi dia tetap keluar-keluar karena dia merasa on fire, maka ketika di lapangan pasti tenaganya akan menurun, amunisinya akan berkurang dan seterusnya. Ini untuk kelebihan EF ya, kekurangan dan, kelebihannya ketika kita mengasih lebih EF atau EF-nya di luar dari takaran untuk si murai batu. Gitu ya teman-teman. Nanti ada trik sendiri bagaimana cara menakar agar murai batu kita itu takarannya pas, antara EF-nya juga pas. Terus kalau kita kekurangan EF seharusnya nih burung murai batu kita dia mampu makan EF itu 4 5 ekor jangkrik, pagi 5, sore 5, tapi kita hanya ngasihnya 3 3. Nah ini akan kekurangan EF. Burung murai batu bisa nyilet atau kurus ya, terus burung ini lesu, burung ini jarang bunyi, dan terakhir juga burung pasti tentu tidak akan kondisi. Nah, itu kan ada permasalahan ketika kita kekurangan EF pun burung kita akan mengalami yang namanya masalah ya, di masalah yang tadi saya sebutkan. Dan ketika kita tampilkan di lomba, burung ini kurang tenaga karena untuk bisa memuncarkan dia itu seharusnya EF-nya itu ditambahin. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Lantas bagaimana cara kita mengetahui ya, murai batu kita itu sudah kecukupan EF tapi tanpa kelebihan? Caranya gampang teman-teman, caranya gampang. Kita kasih EF saja ke murai batu kita. Contoh, ketika kita kasih 5,
tapi burung itu mengembangkan bulu, itu bertanda burung murai batu kita kekurangan EF. Dalam tanda kutip, kotorannya bagus, ya. Dalam tanda kutip, waktu mengembangkan bulu, kotorannya bagus. Karena burung murai batu sakit juga mengembangkan bulu, ya. Jadi kekurangan EF juga sering mengembangkan bulu. Terus burung murai batu itu jarang bunyi. Burung murai batu jarang bunyi, mengembangkan bulu, terlihat lesu, itu kekurangan EF. Ya, coba teman-teman bisa menambahkan bertahap mulai dari satu, satu, ya, dua, dua, bertahap. Jangan sehari satu, 2 hari 2, jangan. Satu itu bisa digunakan dalam seminggu. Terus kalau masih kurang nambah satu lagi, digunakan seminggu lagi, sampai benar-benar dicari. Cara mengetahuinya kapan? Saat murai batu itu udah mulai aktif bunyi, tapi belum gacor ya. Jangan sampai terlalu gacor, sudah aktif bunyi, tapi bulu sudah hilang ngembangnya. Nah, itu adalah takaran terakhir. Jadi kiranya cukup saja. Makanya tadi saya sarankan untuk penambahan satu ekor jangkrik tadi, durasinya itu 1 minggu. Ini bisa diterapkan di murai batu tertentu ya, tidak semua murai batu mau menggunakan metode ini, jadi teman-teman harus hati-hati, tapi mayoritas harusnya bisa. Kadang kalau kita sudah mengenal karakter murai batu kita gampang ya untuk mengukurnya, "Wah ini kurang EF, tambahin ini aja," gitu. Tapi kadang ada yang kesalahan, "Wah ini kurang EF, tambahin yang banyak," akhirnya kelebihan, kurangin lagi, kelebihan, tambahin lagi, akhirnya burungnya stres dan cabur, ya. Heeh, jadi burungnya nanti tidak kondisi, malah burung akan jadi rusak. Itu ya teman-teman ya. Perlu dipahami bahwa yang mengenal karakter burung murai batu ya teman-teman sendiri yang paham karakternya, yang kurang EF, kelebihan EF ya, kurang ini, kurang itu, bagaimana solusinya itu ya teman-teman sendiri. Kita hanya sharing mengasih gambaran saja apa yang sedang saya lewati ya, seperti itu. Pokok poin pentingnya juga burung murai batu itu kadang nih ada setelan tinggi. Kalau setelan tinggi boleh asal jangan kebablasan. Yang penting burung murai batu itu masih makan fur. Burungnya masih makan fur. Ya, masih makan fur, mau EF tinggi pun nggak jadi masalah. Itu yang setelan tinggi. Tapi kalau saran saya mendingan setelan rendah, karena nanti kalau mendekatin hari H atau lomba, kalau kita setelannya udah 10-10 nanti kita bingung untuk menaikinnya lagi jadi berapa, ya. Yang ada burung sudah tidak mau makan. Yang ada kita lomba menggunakan setelan harian, jadi nanti kurang maksimal untuk kerjanya. Itu ya teman-teman untuk sharing tentang EF berapa sih untuk burung murai batu lomba? Nah, standarnya tadi sudah saya jawab di rank 3 sampai 10. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, jangan lupa subscribe, bantu share juga biar teman-teman yang lain juga, mendapatkan apa yang teman-teman dapatkan ya. Kita sharing-sharing saja ya, sharing-sharing ilmu saja. Saya juga terus belajar, barangkali teman-teman memiliki pengalaman yang lebih bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing dan kita bedah bersama. Dokter IT selalu membuka, masukan ya. Terima kasih teman-teman sudah mampir. Jangan lupa subscribe, kita pertemanan, sahabatan. Salam lestari, salam prestasi dari Dokter IT.